Pagi itu, udara pacet terasa segar menusuk hidung. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus, sementara suara binatang kecil khas suasana hutan terdengar di kejauhan. Ini 1100 mdpl. Hari ini aku dan teman-teman memulai perjalanan menuju salah satu surga tersembunyi di Mojokerto, Gunung Lorokan, sebuah tempat yang belum banyak dijelajahi tapi menyimpan pesona luar biasa. Bagi kami, pendakian bukan sekadar menaklukkan puncak, tapi tentang perjalanan, tentang menikmati setiap langkah dan setiap napas di tengah alam yang masih murni. Untuk biaya tiket masuk per orang di Gunung Lorokan sangat terjangkau, 15.000 per orang, parkir 10.000. Sampai di base camp, kami melakukan registrasi, pengecekan perlengkapan, dan mendengarkan arahan dari warga lokal yang menjadi pemandu. Mereka bilang, jalurnya tidak terlalu tinggi, tapi cukup menantang bagi pendaki pemula. Pendakian dimulai. Jalur awal cukup landai, melewati kebun warga dan aliran sungai kecil. Udara sejuk membuat langkah terasa ringan. Ini bagus banget nih. Di sini, setiap langkah mengajarkan kesabaran. Kadang kami berhenti hanya untuk menarik napas panjang, atau sekadar menikmati aroma tanah basah dan suara burung dari kejauhan. Gunung ini seolah berbicara pelan, mengingatkan bahwa semua hal besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan saat ini kita sampai di pintu masuk Sumber Waringin, setelah menempuh perjalanan 10 menit dari pintu masuk. Di tengah perjalanan menuju puncak Gunung Lorokan, kami singgah di sebuah tempat yang disebut warga sebagai Sumber Waringin. Sebuah mata air alami yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar, sekaligus tempat istirahat bagi para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Airnya begitu jernih, dingin, segar, seolah baru keluar dari perut bumi. Konon, sumber ini sudah ada sejak zaman dulu, dikelilingi pohon waringin besar yang dipercaya menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Warga sekitar meyakini siapapun yang datang ke Sumber Waringin harus menjaga sikap, berbicara sopan dan tidak merusak alam, karena air ini adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Di sini, waktu seolah berhenti. Tidak ada suara kendaraan, hanya gemericik air dan hembusan angin yang menenangkan pikiran. Setelah beristirahat selama 5 menit, kita melanjutkan perjalanan ke pos 1, yang tidak jauh dari mata air Sumber Waringin tadi. Kondisi perjalanan di sini mulai naik dan harus mengeluarkan ekstra tenaga. Di sini cuaca masih sangat cerah dan panas. Kamu kesana di sini tuh ya, enak, ada ininya apa? Apa namanya? Undak-undakannya. Kalau di sana nggak ada. Akhirnya kita telah sampai di pos 1. Di pos 1 ini ada beberapa warung makanan dan minuman. Para pendaki bisa menikmati kopi dan makanan sambil duduk-duduk santai dan menikmati suasana alam. Untuk fasilitas di pos 1 ini tergolong lengkap. Ada musola dan toilet. Dan ada beberapa gazebo untuk tempat para pendaki beristirahat. Suasana di sini sangat tenang, nyaman, dan jauh dari suasana hiruk-pikuk kota. Landai. Berhubung kami belum merasakan letih, maka kami melanjutkan perjalanan menyusuri hutan menuju pos 2. Setelah berjalan hampir 10 menit, kami sampai di pos 2.
Udara di sini semakin sejuk dan cuaca masih cerah dan terang. Kami putuskan untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat 5 menit, kami lanjutkan perjalanan ke pos 3. Cuaca masih sangat cerah dan udara sejuk menghembus ke tubuh kami. Wih, ketemu lagi, Mas. Sudah berapa PP? Nemu kucing. Ya, hari. Di sini jalur pendakian mulai naik yang membuat kami harus menambah ekstra tenaga. Cuaca masih cerah dan terang. Gunung Lorokan menawarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suara angin, bau dedaunan, dan cahaya matahari yang menyelinap di sela pohon. Semuanya terasa begitu hidup. Setelah perjalanan 10 menit dari pos 2, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sini kami istirahat sebentar dan menikmati suasana alam, hanya untuk menarik napas panjang, atau sekadar menikmati aroma tanah basah dan suara burung dari kejauhan. Gunung ini seolah berbicara pelan, mengingatkan bahwa semua hal besar dimulai dari langkah kecil. Ada sinyal apa? Iya. Handphone aku. Ini ya. Aku kira tuh ini kan pohonnya tuh roboh ya. Enggak. Ternyata ini memang kayak gini, akarnya kayak gini. Ya. Kita akan di sini aja. Ada sinyal. Tunggu bentar. Tanggung nih. Nggak jalan nih. Ini kita Setelah melewati jalur landai dan teduhnya hutan pinus, tibalah kami di bagian yang paling terkenal di Gunung Lorokan, yaitu Tanjakan Raisa. Namanya terdengar manis, tapi jangan tertipu. Inilah bagian jalur yang paling bikin jatuh cinta tapi juga nyerah. Tanjakan ini bukan main-main. Kemiringannya bisa mencapai hampir 45 derajat, dengan tanah lembab dan akar pohon yang jadi pijakan alami. Setiap langkah terasa berat, napas mulai tersengal, dan kaki mulai bergetar. Tapi justru disinilah tantangannya. Entah siapa yang memberi nama Raisa, mungkin karena setelah menaklukkannya, rasanya benar-benar seindah senyum Raisa. Tanjakan Raisa adalah titik di mana banyak pendaki mulai belajar arti konsistensi. Bukan tentang siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang tetap melangkah meski pelan. Setiap langkah ke atas membawa kita sedikit lebih dekat ke puncak, dan sedikit lebih dekat mengenal diri sendiri. Dan saat akhirnya sampai di atas, semua rasa lelah itu sirna. Oh, ada temennya. Itu bukan monyet. Siapa? Temennya yang mana? Ayo. Si Amang. Di puncak ini banyak sekali binatang monyet. Mereka ramah, tapi kita perlu waspada. Mereka suka mengambil barang bawaan kita, terutama makanan. Cuaca di sini masih cerah dan panas. Hanya disayangkan awan sudah turun. Jadi view pegunungan terhalang awan. Puncak sebelah sana. Kalau tinggi. Tapi gimana kalau Ntar lagi udah puncak. Ini Setiap langkah ke atas membawa kita sedikit lebih dekat ke puncak dan sedikit lebih dekat mengenal diri sendiri. Dan saat akhirnya sampai di atas, semua rasa lelah itu sirna. tapi sayang cuma bercanda. Dalam pendakian, kita belajar tentang kebersamaan, tentang bagaimana satu langkah kecil dari teman bisa memberi semangat besar bagi yang lain. Tadi cuaca cerah, cuman sekarang kabut, mendung, ketutup awan. Ika. Kita sampai di puncak. Dan akhirnya, puncak Lorokan. Kita udah Sayang sampai cuaca di mendung puncak. dan pegunungan sekitar tertutup kabut. 1100. Semua rasa lelah terbayar lunas. Hening, damai, indah. Gunung Lorokan mengajarkan kami arti sederhana dari kebahagiaan.
bahwa keindahan sejati bukan soal tempat tinggi, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Di puncak Lorokan, kami membuka perbekalan. Sebungkus kopi, sedikit gula, dan air yang kami ambil dari sumber Waringin tadi. Sambil menunggu air mendidih, kami duduk melingkar. Tak banyak bicara, hanya menikmati suara angin dan detak jantung yang masih berpacu setelah pendakian panjang. Ketika kopi mulai diseduh, aromanya menyeruak, berpadu dengan udara pegunungan yang dingin. Satu teguk, hangatnya langsung menyusup sampai ke hati. Kami juga membuka bekal dari rumah, nasi bungkus sederhana, sambal terasi, telur goreng. Tapi entah kenapa, di puncak seperti ini, rasanya jauh lebih nikmat dari makan di restoran manapun. Setelah menikmati kopi dan bekal sederhana, tibalah saat yang selalu ditunggu. Foto bersama di puncak Lorokan. Di balik wajah lelah dan baju yang basah keringat, tersimpan rasa bangga yang sulit dijelaskan. Semua perjuangan, tawa, dan langkah panjang akhirnya terbayar di momen ini. Saat menikmati suasana di puncak Lorokan, tiba-tiba hujan deras dan petir saling bersahutan. Dan demi keamanan, dengan berat hati kami memutuskan untuk turun. Hujan. Ada yang bikin tenda.